semuanya, perkenalkan nama saya Serafi Shirun Trinity Pardede dengan NIM 057. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang estetika film Jepang. Kalau kita perhatikan, film Jepang punya suasana yang berbeda dibandingkan film Hollywood ataupun Korea. Film Jepang sering terasa lebih tenang, lebih sunyi, tapi justru emosinya bisa lebih dalam. Bahkan kadang tanpa banyak dialog pun penonton tetap bisa merasakan sedih, sepi, hangat, ataupun nostalgia hanya lewat visual dan suasananya saja. Nah, di video ini kita akan membahas ciri khas estetika film Jepang, pengaruh budaya, sejarahnya, teknik pensutradaranya, tujuan estetikanya, sampai bagaimana respon penonton lokal dan global terhadap film Jepang. Yang pertama, ciri khas estetika film Jepang. Hal pertama yang membuat film Jepang terasa khas adalah visual dan suasananya. Film Jepang sering menggunakan warna yang lembut, pencahayaan natural, dan komposisi gambar yang rapi. Banyak scene dibuat tenang dengan ruang kosong atau suasana hening agar penonton bisa menikmati emosi dari adegan tersebut. Contohnya bisa dilihat dari film Your Name, atau Weathering with You. 青空よりも俺はひながいい。天気なんて狂ったままでいいんだ。夢に僕ら手を張って来たるべき日のために夜を越えいざ期待だけ満タンであとはどうにかなるさと肩を組んだ。怖くないわけないでも止まんないピンチの先回りしたって僕らじゃしょうがない僕らの恋が言う声が言う僕たちはきっといけというyang sering memperlihatkan langit, hujan, kereta, atau kota malam dengan detail yang indah. Selain visual, narasi film Jepang juga berbeda. Alur ceritanya cenderung lebih lambat dan fokus pada perjalanan emosi karakter dibanding aksi besar. Film Jepang juga sering memakai ending terbuka atau open ending yang realistis, jadi tidak selalu berakhir dengan bahagia. Kemudian, dari segi karakter, banyak tokoh di film Jepang digambarkan sebagai manusia biasa yang punya rasa takut, kesepian, dan konflik batin. Karakter seperti ini terasa lebih realistis karena tidak selalu digambarkan sebagai pahlawan sempurna. Kita ke yang kedua, pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Estetika film Jepang juga sangat dipengaruhi budaya dan sejarah mereka. Salah satu konsep penting adalah mono no aware, yaitu kesadaran bahwa semua hal di dunia itu hanya sementara. Dan justru karena kesementaraan itu, sesuatu hal terasa jadi lebih indah. Karena itu, film Jepang sering menampilkan momen sederhana seperti bunga sakura yang jatuh, hujan, matahari, atau perpisahan kecil yang emosional. Selain itu, ada juga konsep wabi-sabi, yaitu keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Pengaruh sejarah juga sangat besar, terutama setelah Perang Dunia Kedua dan tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Trauma tersebut mempengaruhi banyak karya film Jepang, salah satunya lewat film Godzilla.戦争が終わってないんです。終わりにしてもいいですか？もう一度生きてみたいんです。生きろ。
ゴーさんの戦争終わりましたか？ Godzilla sebenarnya bukan hanya monster, tetapi simbol ketakutan masyarakat Jepang terhadap kehancuran akibat nuklir. Lalu dari sisi sosial, masyarakat Jepang dikenal memiliki budaya kolektivisme, yaitu lebih mementingkan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Karena itu, banyak film Jepang yang membahas konflik antara kewajiban dan perasaan pribadi. Kita yang ketiga, gaya penyutradaraan dan teknik film. Dalam penyutradaraan, film Jepang sering memakai kamera yang tenang dan pergerakannya yang lambat. Banyak adegan menggunakan long shot atau pengambilan gambar jarak jauh untuk memperlihatkan suasana lingkungan dan membuat penonton merasa lebih dekat dengan dunia dalam film. Salah satu teknik khas Jepang adalah pillow shoot, yaitu shoot pendek yang memperlihatkan suasana sekitar seperti jalan kosong, kereta lewat, hujan, atau langit sebelum pindah ke adegan berikutnya. Walaupun terlihat sederhana, teknik ini membantu membangun emosi dan suasana. Selain itu, film Jepang juga sering menggunakan musik yang lembut dan tidak berlebihan. Kadang suara alam seperti hujan, angin, suara kereta, atau suara jangkrik pun justru lebih ditonjolkan dibanding musik. Hal ini membuat suasana film terasa lebih realistis dan emosional. Dalam anime Jepang juga ada teknik animasi terbatas, yaitu tidak semua bagian digerakkan secara detail untuk menghemat biaya produksi. Namun justru karena itu, studio Jepang lebih fokus pada detail visual, ekspresi, dan atmosfer. Kita yang keempat, tujuan estetika film Jepang. Tujuan estetika film Jepang bukan hanya untuk hiburan. Banyak film Jepang dibuat untuk menyampaikan emosi secara halus dan mengajak penonton melakukan refleksi terhadap kehidupan. Film Jepang juga sering dipakai sebagai media kritik sosial, misalnya tentang tekanan hidup, keluarga, kesepian, modernisasi, atau kesehatan mental. Contohnya dalam film Shock Filters yang memperlihatkan sisi kemiskinan dan hubungan keluarga dari sudut pandang yang realistis. Selain itu, estetika Jepang juga sering membawa unsur spiritualitas dan hubungan manusia dengan alam. Yang kelima, respon penonton. Respon penonton terhadap estetika film Jepang cukup menarik. Di Jepang sendiri, anime dan film sudah menjadi bagian dari budaya populer. Walaupun tidak semua masyarakat Jepang menyukai anime karena dianggap terlalu berlebihan atau tidak realistis, namun secara global, film Jepang justru mendapat pengaruh besar. Banyak sutradara Hollywood terinspirasi dari teknik film Jepang, seperti Quentin Tarantino. Beberapa film Hollywood bahkan merupakan adaptasi dari film Jepang, seperti The Ring dan Hachiko. Di Indonesia sendiri, anime juga sangat populer dan berhasil membentuk komunitas besar. Tapi tidak semua penonton global langsung cocok dengan film Jepang karena ritmenya yang lambat dan yang lebih fokus pada suasana dibandingkan aksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa estetika film Jepang memiliki ciri khas yang kuat, mulai dari visual, narasi, teknik penyutradaraan, hingga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Film Jepang menunjukkan bahwa sebuah film tidak selalu harus penuh aksi atau dialog untuk menyampaikan emosi. Kadang justru lewat suasana yang tenang, detail kecil, dan kesederhanaan, penonton bisa merasakan emosi yang lebih dalam dan lebih membekas. Sekian pembahasan dari saya mengenai estetika film Jepang. Terima kasih sudah menonton. Dadah!